biasa, tapi apa namanya, air darah, kental. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Ragam Bahasa, khususnya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya Nurul Novia Syifa berperan sebagai dokter. Saya Fitri Awanti sebagai apoteker. Saya Belva Putri Asya sebagai bidan. Saya Nafisa Emilia Agustin sebagai bidan ayu. Saya Raida Sokarira berperan sebagai nurse. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin melakukan pembahasan atau mempunyai konsep itu dengan podcast. Nah, biasanya kita menyebutkannya medcast. Sekarang kita mulai pembahasannya ya. Malam semua, malam ini Medcast Indonesia akan membawa Anda kembali ke cerita di sebuah puskesmas berdaerah Jawa Barat, sebuah bangunan peninggalan Belanda yang buka 24 jam. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas cerita horor bersama narasumber kita, Bidan Ayu dan Bidan Belva. Langsung aja cekidot. Oke, Bidan Belva dan saya dan makasih sudah berkunjung. Saya mau nanya, sebenarnya kejadian horor itu terjadinya ketika waktu dinas itu, dan itu terjadinya hal yang pertama kali atau emang udah sering kali sih sebenarnya? Jadi kejadian itu pada bulan Januari 2014. Jadi saya itu baru pertama kali dinas. Saya keliling ruang pendaftaran. Dan saya lihat tuh pojok ruangan tersebut itu ada sosok wanita berpakaian biru dongker di berhadapan dengan komputer. Pertamanya lumayan serem juga ya. Pengalaman yang menarik sebenarnya. Ya saya kira juga itu karyawan biasa yang lagi sakit. Tapi setelah kejadian pagi itu siangnya, saya pertama kali ke ruang persalinan setelah menangani tindakan persalinan yang mencuci alat medis. Nah, posisinya saya mencuci alat medis kan, mulai bukan air berenang biasa, tapi air darah kental. Saya kira itu cuma sekali doang kan. Saya buka lagi, ternyata masih saya buka lagi, dan itu tuh terjadi selama 7 kali berturut-turut. Wah, serem juga ya Bu. Bu Ayu berada di tempat yang sama. Iya, saat itu saya sedang berada di tempat yang sama. Terus saya langsung menyuruh bidan Belva buat baca ayat kursi 3 kali. Setelah persalinan dimulai kan, karena saya tahu tanda baca saya kali di ruang kayak itu harus dan maut. Si cantik baju biru itu sedang mencari mangsanya katanya. Tapi udah sering juga ya Bu kejadian seperti itu. Tapi ada nggak sih kayak larangan atau tantangan yang ada di puskesmas itu? Iya ada. Jadi kejadian yang paling sama ya. Kejadiannya itu setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, saya sedang membantu di ruang pendaftaran, dan saya tuh menyebutkan nomor antrian 33, dan rekan kerja saya tuh langsung menelpon saya dengan keadaan mukanya pucat. Dan di saat bersamaan di telinga kiri saya tuh ada bisikan nanti pas ulang antri, yang artinya itu nomor saya udah saya udah lama antri, tapi saya nggak dipanggil. Setelah kejadian itu saya pingsan di posisi itu juga, dan untungnya ada rekan saya yang nolongin. Berarti angka 33 itu sakral ya Bu di puskesmas? Iya benar, angka 33 itu bisa dibilang angka sakral ya di puskesmas kita, karena pernah ada kejadian yang bikin angka 33 itu jadi disamaratakan. Nah, terus pengajaran pernah ada juga kan kesurupan masal yang bikin 33 orang itu tenggelam.
Iya benar. Ngeri juga ya sama pengalaman Bu Ayu dan Bidan Belva ini. Sekarang kita bedah dalam dunia medis yang dimana hal itu terjadi karena pola pikir kita atau akibat stres mental kita yang diakibatkan adanya disosiatif pada mental yang stres. Pertama mungkin itu sedang dialaminya, itu juga pada bayi sedang stres, maka terjadinya pengalaman halusinasi. Karena halusinasi banyak nih, ada dari visual, terus ada juga dari gangguan pendengaran, dari hal-hal makhluk lagi. Betul banget ya dok. Secara kan di puskesmas tuh bau antiseptik yang banyak, terus ruangan-ruangan tua gitu kan, itu tuh bikin pasien tuh jadi kayak halusinasi gitu kan. Apalagi kan kayak lampu memicu mas psikogenik illness kan, itu kan kayak bikin otak tuh serasa halusinasi, terus kejang-kejang juga kan. Serem banget ya sih dok kalau kayak gitu. Iya benar, karena kejadian itu juga menyebabkan keluarnya hormon kortisol kita dalam tubuh kita, teman-teman. Jadi benar apa yang sudah disampaikan juga oleh Apotek Fitri. Dan pikiran manusia itu kan dilingkupi dengan rasa takut kita pada pribadi yang menyebabkan terjadinya halusinasi atau pikiran-pikiran horor yang terjadi karena kita sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman benar nih apa yang sudah dijelaskan oleh Apotek Fitri ini. Karena terjadinya juga karena kan pikiran kita sebagai manusia itu dilingkupi dengan rasa takutnya yang sangat melekat, yang mengakibatkan terjadinya juga pikiran-pikiran atau halusinasi yang terjadi pada diri kita sendiri. Apalagi halusinasi horor, pikiran-pikiran horor seperti semacam itu bisa terjadi secepat mungkin dalam tubuh kita, gitu teman. Nah, saya sebagai Dokter Nurul, lalu ada Saya Putri Awanti. Saya Nusraina Sokaira. kami bertiga berterima kasih kepada Bidan Belva serta Bidan Ayu yang sudah bersedia menjadi narasumber di Medcast kali ini. Buat teman-teman semua tetap jaga mentalnya, jaga kesehatan, jaga pikirannya, dan sampai jumpa di Medcast Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai jumpa.